warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebagian dari Anda saya yakin agak bingung-bingung, ada juga yang curiga, ada yang menuduh gitu. Kenapa tiba-tiba muncul konvoi Khilafatul Muslimin gitu ya. Dan nggak lama kemudian ditangkap itu pimpinan dari Khilafatul Muslimin. Dan orang juga dalam 3 hari terakhir saya kira ya, sejak hari Senin kaget-kaget dengan munculnya deklarasi katanya ormas yang disebut ormas yang sudah dilarang, FPI dengan HTI, bahkan juga ada narapidana terorisme yang mendukung Anies Baswedan sebagai capres 2024 gitu. Dan nah saya kira ini menarik kalau kita bahas dari apa, kita mulai dari sisi dulu soal Khilafatul Musliminnya bersama seorang ini pakar terorisme, Bung Al Haidar. Assalamualaikum, Bung Al Haidar. Waalaikumsalam, Mas Hersu. Ya, ini penting Ya, Anda bisa mesti ketemu sebagai lagi nih. ya alhamdulillah, sebagai ilmuwan Anda mesti jelaskan kepada kita nih. Karena saya membaca ada wawancara Anda di sebuah media menyebutkan bahwa ini sebenarnya sudah lama ini berdiri Khilafatul Muslimin. Kenapa baru ditangkap sekarang? Walaupun kalau saya lihat, saya baca-baca file lama, ini memang pimpinannya dulu pernah menjadi narapidana terorisme kalau sekarang istilahnya begitu ya, kasus bom Borobudur dan peledakan bis yang ke mana di Banyuwangi kalau tidak salah ya, di Jawa Timur ya. Oke. Gimana tuh memahaminya Bung Al Haidar? Ya, Khilafatul Muslimin sebenarnya sebuah organisasi gerakan fundamentalis Islam yang tadinya memang menjadi salah satu faksi dari negara Islam Indonesia di Jawa Tengah. Namun karena proses perkembangannya kemudian terjadi perdebatan konseptual tentang apa itu daulah, apa itu syariat Islam, apa itu negara Islam, apa itu jihad, dan lain sebagainya. Pada akhirnya dia keluar. Dan setelah keluar, dia kemudian terlibat dalam beberapa kegiatan seperti apa namanya, komando jihad, gerakan komando jihad, kemudian teror Warman di tahun 76 ya. Kemudian di tahun 79 ikut terlibat dalam kegiatan teror di Jawa Timur. Kemudian juga peledakan bom di tahun 1985 di Candi Borobudur di Jawa Tengah dan juga di Malang, Jawa Timur. Ya, Malang ya. Nah, ini masa lalu dia. Ya, di Malang. Nah, ini adalah masa lalu Ustadz Abdul Qadir Sarbaraja. Saya kenal dekat dengan beliau dan sering diundang dulu ke Lampung ya, ke rumahnya. Dan ya pada waktu itu saya juga ikut mendukung gerakan Khilafatul Muslimin karena mereka menyatakan bahwa khilafah itu bukan negara. Pada waktu itu saya tidak memahami jelas maksudnya, tapi dia menyatakan bahwa organisasi Khilafatul Muslimin adalah ormas. Jadi sebagai ormas, dia boleh kemudian menjadi bagian dari banyak gerakan-gerakan keagamaan, termasuk juga gerakan-gerakan keagamaan fundamentalis dan gerakan yang radikal juga. Tapi perkembangannya pada tahun kurang lebih tahun 2001-2002, gerakan Khilafatul Muslimin ini sebenarnya menjadi sebuah gerakan yang cenderung fundamentalis sufi ya, heterodoks ya, sufi. Maksudnya dan gimana? cenderung Kalau sufi ini kan menjadi ya lebih menarik diri dong kalau sufi itu ya harusnya. ya orang yang sebenarnya itu mencoba memandang dunia ini dari perspektif perspektif kerangka pemikiran mereka tentang agama. Jadi kalau ada dalil-dalilnya di dalam agama, maka itu mereka bisa terima. Kalau tidak ada, maka tidak bisa mereka terima. Karena kelompok ini sebenarnya cenderung menjadi kelompok yang tekstual, skriptural, dan cenderung mencari
dalil, di mana sekecil apapun, secuil apapun, jika ada dalil itu, maka mereka akan ikuti. Nah, ini yang menariknya, saya kira. Jadi, mereka mencoba menafsirkan beberapa hadis, misalnya beberapa ayat tentang khilafah, dan menurut mereka khilafah adalah jamaah, bukan negara, dan mereka tidak berorientasi kepada kekuasaan, dan bahkan kalaupun ditawarkan jabatan-jabatan tertentu di dalam kekuasaan, mereka akan menolak. Artinya mereka berusaha menjadi gerakan yang heterodoks, menjadi gerakan sufi, gerakan tarikat, dan cenderung berusaha mendekatkan diri takarub dengan Allah gitu. Jadi takarub kepada Allah, dan bagi mereka dunia ini hanyalah sebuah tempat persinggahan sementara agar mereka kemudian bisa melanjutkan perjalanan di akhirat. Jadi saya kira ini jelas bukan gerakan radikal, bukan gerakan teroris apalagi ya, dan memilih nama Khilafatul Muslimin saja yang saya kira menjadi problematik, karena nama itu kemudian menjadi sangat sensitif di mata banyak negara ya, terutama Indonesia dengan rejimnya yang cenderung Islamofobis sekarang ini, dan mereka tanpa berpikir lagi dan tanpa meneliti lagi bagaimana organisasi-organisasi tertentu itu memaknai khilafah. Misalnya JAD yang berafiliasi kepada ISIS dan merupakan proksi dari gerakan keagamaan internasional transnasional, itu memaknai khilafah sebagai sebuah negara, ada teritorialnya dan ada khalifahnya, dan diperoleh dengan cara kekerasan, yaitu revolusi dan perang, bahkan gerakan-gerakan teror. Dan mereka menginginkan semua gerakan teror yang ada di seluruh dunia itu berinduk kepada mereka. Jadi ini negara ISIS ya. Dan mereka menyebut diri sebagai Daesh. Daesh itu singkatan dari Daulah Islam. Jadi makna khilafah bagi mereka itu adalah makna yang sangat politik, sangat negara. Kemudian kalau HTI memaknai khilafah itu sebagai sebuah negara, sebuah kekuasaan yang bisa diperoleh dengan cara-cara kudeta. Dan bagi mereka tidak memiliki strategi lain untuk memperoleh kekuasaan negara itu kecuali dengan cara kudeta. Makanya mereka berfokus atau berkonsentrasi untuk merekrut orang-orang yang dianggap sebagai tolabun nusroh, yang bisa melakukan kudeta negara itu. Makanya banyak di antara mereka berusaha merekrut menteri-menteri sipil, yang kemudian ada beberapa yang bisa, orang-orang KPK juga direkrut, yang kemudian yang membuat rejim sekarang ini sangat marah karena ada orang-orang Taliban dianggap ya yang sudah berhasil direkrut oleh orang HTI itu. Ini yang sebenarnya melatar belakangi kenapa rejim sekarang ini membubarkan HTI, karena memang HTI dianggap sangat berbahaya dan melakukan proses persiapan kudeta untuk mengambil alih kekuasaan di negara ini. Dan kemudian itu asumsi, ada gerakan lain. Saya potong, itu asumsi saja ataukah memang realitasnya seperti itu? Sudah realitas itu, berdasarkan data-data hasil penelitian, mereka sudah berhasil merekrut beberapa orang di situ, dan bahkan sudah ada beberapa pernyataan dari orang-orang yang direkrut itu. Tapi ada yang gagal mereka rekrut, terutama dari pihak tentara. Jadi tidak ada satu tentara pun yang berhasil mereka rekrut. Kemudian polisi juga tidak ada yang berhasil mereka rekrut ya, sampai organisasi HTI itu dibubarkan. Nah, yang ketiga ini Khilafatul Muslimin yang memaknai khilafah sebagai bukan negara dan bukan kekuasaan dan bukan gambaran-gambaran wilayah teritorial, tapi lebih kepada jamaah. Jadi berjamaah itulah yang dianggap sebagai khilafah. Jadi kalau sudah beramai-ramai berjamaah itu dianggap sudah membentuk sebuah khilafah. Dan bahkan katanya
untuk dalam perjalanan saja, kalau kita melakukan perjalanan berdua, bertiga itu harus ada amir safar atau pemimpin dalam perjalanan. Apalagi dalam sebuah gerakan keagamaan, mesti ada seorang amir atau khalifah. Nah, makanya bagi mereka, mereka juga menganggap bahwa kalau tidak membentuk Khilafatul Muslimin, berarti keinginan Tuhan untuk menciptakan manusia sebagai khalifah itu gagal. Jadi untuk memproses manusia, mengubah Muslim menjadi mukmin dan kemudian menjadi mutakin, itu adalah dengan cara memasukkan mereka ke dalam gerakan kekhalifahan. Ya, jadi itu adalah interpretasi mereka ya. Masing-masing organisasi tentu memiliki metode epistemologis yang tersendiri. Bagaimana menafsirkan ayat-ayat tertentu, kemudian konsep-konsep tertentu menurut pandangan mereka. Jadi bahkan dalam pandangan mereka, berkhilafah itu tidak harus melakukan perang, tidak harus merebut dengan cara-cara kekerasan, tidak harus kudeta. Jadi sangat berbeda antara Khilafatul Muslimin ini dengan HTI misalnya, dengan ISIS lebih berbeda lagi. Kemudian mereka juga menyatakan bahwa untuk mendukung keberadaan mereka mendaftarkan diri dan berdasarkan Pancasila. Makanya mereka itu organisasi yang legal dan formal, dan mereka juga tidak mendasarkan dirinya kepada Islam, gitu. Karena Islam adalah sebuah sistem dan berlaku secara universal, secara internasional, dan menurut mereka itu adalah untuk seluruh dunia. Dan begitu juga organisasi mereka juga tidak terbatas pada Indonesia saja, tapi juga pada seluruh dunia. Nah, ini yang menariknya saya kira. Jadi banyak di antara mereka menganggap bahwa siapa saja yang sudah menyatakan baiatnya, dan memang baiatnya itu mirip-mirip dengan baiat NII ya, atau mereka mencoba mengekstraks baiat NII yang ada 9 itu menjadi 3 poin baiat saja bagi mereka. Tapi bahasanya kurang lebih sama. Gitu. Nah, itu yang membuat rejim sekarang ini menganggap bahwa Khilafatul Muslimin itu adalah bagian dari NII. Padahal mereka sudah keluar dari NII sejak tahun lama ya, sejak tahun 70-an itu sudah keluar. Bahkan sebelum mereka terlibat dalam gerakan-gerakan terorisme. Sehingga tidak bisa dituduhkan bahwa terorisme yang mereka lakukan di masa lalu itu pada saat mereka berada di dalam organisasi NII. Karena mereka sudah keluar dari NII. Jadi saya kira ini juga menjadi problem yang krusial ya, karena tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh birokrat-birokrat keamanan di Indonesia ini memang cenderung hantam kromo ya, tanpa melihat karakteristik dan memperhatikan unsur-unsur tertentu, kriteria tertentu, sehingga mereka menganggapnya, kadang-kadang menganggap bahwa Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja ini adalah pendiri NII. Padahal pendiri NII itu tahun 49 oleh SM Kartosoewirjo, bukan oleh dia hanya pengikut saja. Kemudian dianggap bersifat takfiri juga. Jadi kadang-kadang kalau birokrat keamanan itu yang berasal dari lembaga tertentu yang memang menangani terorisme, cenderung menyamaratakan semua organisasi-organisasi itu. Padahal ini bukan organisasi teroris, ini adalah organisasi fundamentalis yang memiliki pemahaman dan konsep-konsep dan kerangka berpikir yang berbeda dengan kelompok-kelompok radikal dan kelompok-kelompok teroris. Dengan kelompok intoleran saja berbeda. Jadi kelompok ini harus dilihat tidak secara indiskriminan, ya, tapi dia harus dilihat secara spesifik. Setiap satu organisasi itu karakteristiknya bagaimana. Ya, oke. Jadi saya kira memang ini problematik ya bagi birokrat keamanan yang cenderung menyamaratakan dan cenderung menyatakan bahwa Khilafatul Muslimin menganut azas takfiri, bahkan tidak takfiri, dia bahkan bisa merekrut orang-orang non-Muslim. Bagaimana ini bisa disebut takfiri? Jadi kadang-kadang aparat keamanan ini karena sedang berkuasa dan dia memiliki legitimasi,
dan kemudian menyatakan, membuat pernyataan-pernyataan tertentu yang sebenarnya meresahkan. Tapi kalau aparat keamanan yang membuat pernyataan meresahkan itu kan tidak dianggap melanggar delik ya. Tapi kalau orang sipil, makanya orang sipil ini kalau sedikit saja berkomentar itu dianggap sudah melanggar peraturan, melanggar ini, melanggar itu, dan langsung ditangkap bahkan. Jadi nggak ada supremasi sipil di Indonesia ini. Ya, ya. Oke. Nah, pertanyaan saya, apakah ini karena dalam istilah yang karena gagal pahamnya itu aparat keamanan, atau sebenarnya ini ada tujuan-tujuan tertentu? Kenapa kok tiba-tiba ditangkap? Ini padahal seperti Anda sebutkan tadi, dia organisasi sudah berdiri sejak tahun 70-an gitu, 75 malah ada pernah di media dikutip gitu Anda menyebutkannya. Iya, Khilafatul Muslimin ini sebenarnya sebagai faksi dari gerakan NII itu sudah sejak tahun 70-an ya. Dari faksi Hispran ya, Haji Ismail Pranoto. Ya. Kemudian mereka membentuk Khilafatul Muslimin itu pada tahun 1997. Tapi proses pembentukannya itu karena meminta kepada banyak tokoh seperti Abdullah Sungkar, kemudian Ustadz Abu Bakar Bashir, kemudian tokoh-tokoh tertentu yang lain ya. Karena pada tahun-tahun 1997 itu Ustadz Abdullah Sungkar masih ada, kemudian Ustadz Abu Bakar Bashir juga dimintain, kemudian tokoh-tokoh Islam yang lain juga dimintain. Apakah bahkan ditawarkan apakah mau menjadi khalifahnya bagi organisasi ini. Karena tidak ada yang mau, karena dianggap definisi mereka tentang khilafah itu sangat naif dan sangat lucu dan cenderung melembut-lembutkan konsep atau melakukan eufemisme ya. Jadi konsep khilafah yang sebenarnya itu adalah konsep negara, konsep kekuasaan dan diperoleh dengan cara perang dan revolusi ya. Tidak dengan cara kudeta maupun dengan cara-cara konvoi. Maka banyak pemimpin-pemimpin pergerakan Islam pada waktu itu hanya menertawakan Khilafatul Muslimin ini dan tidak bersedia untuk menjadi ketuanya, karena buat apa menjadi ketua tapi cenderung memanipulasi dan mendomestikasi atau mendegradasi atau bahkan mendevaluasi konsep-konsep tertentu dari Islam, terutama tentang daulah Islam, khilafah Islam, imamah, kemudian bai'ah dan sebagainya. Jadi seakan-akan ya mereka protes terhadap hal itu dan tidak setuju dengan konsep-konsep yang dibuat oleh Ustadz Abdul Qadir Baraja. Jadi saya kira ini menjadi problem tersendiri ya bagi Ustadz Abdul Qadir Baraja yang kemudian banyak ditertawakan sebenarnya oleh kalangan pergerakan Islam. Makanya Ustadz Abu Bakar Bashir, Ustadz Abdullah Sungkar dan juga tokoh-tokoh Islam yang lainnya pada waktu itu tidak mau bergabung. Sampai yang terakhir juga tidak mau bergabung ya. Jadi ketemu mereka selalu diajak. Ya bagi kelompok-kelompok Islam garis keras gitu, radikal gitu ya, katakanlah kita sebut ini dianggap lucu-lucuan gitu ya. Tetapi bagi rezim sekarang karena menggunakan khilafah, nama khilafah jadi dibuat seolah-olah dia menakutkan gitu. Iya betul, padahal itu hanya lucu-lucuan. Dan boleh dikatakan itu dianggap gerakan yang tidak serius, dan karena begini ya, di dalam peta pergerakan Muslim Indonesia kita tahu bahwa ada organisasi-organisasi tertentu yang muncul karena menghindar dan berusaha untuk mencari aman agar mereka tidak ditangkap oleh aparat. Jadi cenderung mereka membuat gerakan-gerakan yang sifatnya sufi ataupun tasawuf ataupun gerakan-gerakan yang apolitis. Dan banyak di antara mereka itu yang kemudian tergabung dalam gerakan-gerakan transnasional seperti Jamaah Tabligh ataupun seperti gerakan dari Malaysia itu ada satu lagi itu yang juga dianggap gerakan. Ya, Darul Arkom ya, Darul Arkom. Ya betul. Nah, gerakan-gerakan ini dianggap gerakan yang cenderung apolitis dan pasti disetujui oleh negara. Ya. Karena kalau Darul Arkom juga dibubarkan juga di Malaysia ya. Pada akhirnya dibubarkan juga karena
upaya untuk mencari aman sebenarnya tidak pernah bisa aman, karena Hmm. upaya-upaya umat Islam dalam pergerakan umat Islam itu berusaha mencari sebuah gerakan yang cenderung spiritual ataupun sosial atau ekonomi. Itu bisa saja disetujui oleh apa namanya, oleh rejim. Tapi kalau dia sudah kuat dan sudah pengaruh sosialnya besar dan dia memiliki kekuatan politik gitu. Walaupun banyak orang menyatakan ini bukan gerakan politik, tapi perilaku apolitik itu sendiri adalah sebuah politik, ya kan? Kalau kita baca dari James Scott, ya, menurut teori James Scott, ya, walaupun kelompok tersebut menyatakan dirinya bahwa tidak berpolitik, gitu. Itu tetap, Nah, tetap politik. Ya. ya, implikasi politik dari kemunculan Khilafatul Muslimin ini pada awalnya tahun 1997 itu tidak begitu serius karena dianggap pasti tidak akan mendapatkan dukungan yang banyak. Ya. Tapi ternyata karena dia menghimpun orang-orang yang cenderung berusaha untuk mengamankan diri di dalam pergerakan Islam, maka ternyata banyak yang bergabung dengan Khilafatul Muslimin ini. Pada tahun 2003 pernah saya tanyakan jumlahnya, ketika itu dijawab sekitar 300.000 orang dan beredar di sekitar 18 kota besar Indonesia. Nah, sekarang mereka menyatakan sudah tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Jumlahnya saya tidak tahu, tapi karena tergerus mulai tahun 2014 dan 2015, itu banyak jamaahnya yang direkrut oleh ISIS melalui JAD, JAK, dan jadi banyak dari anggota organisasi ini diambil oleh mereka, oleh ISIS, oleh JAD. Jadi soal konvoi ini, gerakan konvoi ini memang pola mereka ya, Bung Haidar ya. Konvoi ini kan kita baru dengar, saya setidaknya baru dengar sekarang ini soal konvoi semacam ini. Iya, pola mereka sejak 2018 itu merupakan pola yang dianggap efektif dan dianggap itu paling cepat menangkap perhatian dari publik, gitu. Jadi melakukan konvoi itu. Saya juga pernah menyatakan bahwa sebaiknya jangan dilakukan konvoi karena kegiatan konvoi itu cenderung seperti show of force nanti, seperti dilihat nanti mengganggu lalu lintas, dan itu kan juga cenderung tidak baik sebenarnya bagi sebuah gerakan tasawuf atau sufi, ya, seperti mereka. Jadi tapi mereka tidak memiliki cara lain kelihatannya untuk merekrut orang, jamaah, memperbanyak jamaah, yang artinya juga punya implikasi finansial yang besar untuk pengumpulan sedekah, infak, dan zakat, ya, yang pastinya akan eksklusif untuk organisasi mereka. Jadi saya melihat bahwa konvoi itu baru diputuskan tahun 2018 dan dilakukan setiap 4 bulan sekali dan bergilir di beberapa kota. Jadi tidak di seluruh wilayah, tidak di seluruh provinsi. Jadi beberapa wilayah saja. Tidak serentak. Mungkin juga mereka mempertimbangkan, Kak, seandainya dilakukan serentak itu memiliki implikasi politik yang lebih luas. Dan itu melampaui rencana-rencana propaganda ataupun promosi mereka, karena bagi mereka hanya menginginkan supaya beberapa orang saja dari provinsi tertentu yang bisa direkrut karena terpengaruh oleh adanya konvoi, gitu. Nah, ini kenapa penting saya tanyakan kepada Anda, karena ini saya tidak tahu apa sebenarnya semacam hanya kebetulan saja gitu, berdekatan dengan peristiwa-peristiwa terbaru yang dalam beberapa hari terakhir ini, ya. Misalnya kemudian tiba-tiba ada deklarasi mendadak yang kemudian kita diketahui bahwa itu deklarasi palsu gitu, dan kemudian juga melibatkan FPI, HTI, dan juga ex-Napiter gitu. Apakah ini merupakan bagian itu, atau ini sebenarnya gerakan-gerakan yang kebetulan saja bertemu gitu? Ya, saya kira kampanye Black Campaign, ya, yang dilakukan oleh
organisasi yang menamakan dirinya sebagai FPI ya, yang sebenarnya itu adalah FPI palsu. Itu adalah sebuah gerakan yang mencoba mengaitkan bahwa basis pemilih Anies itu adalah orang-orang yang memiliki preferensi politik yang cenderung radikal, cenderung teroris. Dan saya kira ini adalah sebuah kampanye hitam ya yang dilakukan oleh organ tertentu dari negara mungkin. Dan saya melihat bahwa ada keterlibatan partai-partai tertentu yang mungkin akan menjadi pendukung dari calon-calon yang lain. Jadi mereka berusaha untuk mengkaitkan atau menjelek-jelekkan Anies Baswedan agar nanti para pemilih-pemilih perkotaan itu tidak akan memilih Anies. Tapi melihat euforia dan semangat orang untuk untuk mendapatkan pemimpin yang baru yang sama sekali tidak berada di lingkaran oligarki, maka kemunculan Anies ini adalah sebuah alternatif yang sangat booming dan itu sampai ke kampung-kampung, sampai ke desa-desa, susah sekali untuk dilawan gitu, karena pengaruh media yang dimainkan oleh para buzzer dan kemudian orang-orang tertentu yang melakukan black campaign itu juga tidak akan berpengaruh, saya kira. Jadi apalagi kemudian kelompok-kelompok napiter, ex-napiter yang sebenarnya memiliki wawasan politik yang luas. Mereka tahu bahwa status mereka dimanfaatkan oleh organisasi tertentu, mereka diundang, mereka datang dan kemudian melakukan protes. Dan saya kira ini adalah sebuah momen yang sangat penting ya. Dan seandainya mereka diundang tapi tidak datang dan tidak protes, ini juga menjadi problem karena yang didengar oleh publik nanti itu adalah bahwa ada sebuah deklarasi yang dilakukan oleh ex-napi teroris mendukung Anies sebagai calon presiden. Jadi saya kira ini akan jadi sangat problematis. Dan dikaitkan dengan Khilafatul Muslimin tidak pernah mengusung dan tidak pernah terlibat di dalam politik pilkada. Termasuk HTI juga kan, sesungguhnya ya. HTI juga pernah terlibat semacam itu juga kan? Iya, betul. HTI juga tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik pilkada juga. Jadi tidak pernah berorientasi kepada jabatan-jabatan sesaat ya, yang temporer. Jadi saya kira memang ini karakteristik yang harusnya diketahui oleh para ilmuwan yang ada di sekitar istana, tapi kelihatannya ilmuwannya sudah tidak bisa berpikir kali ya, sudah beku. Itu yang membuat dia pada akhirnya tidak bisa memberikan sumbangsi apapun bagi strategi untuk melawan lawan-lawan politik. Gitu. Ya, tetapi soal ini kan sebenarnya kalau bagi awam itu dengan mudah ditelan, Bung Al-Haidar, karena tanpa memahami tadi adanya faksi-faksi dalam gerakan itu, bahkan kemudian bukan hanya sekedar faksi, adanya perbedaan ideologis di antara gerakan-gerakan ini kan. Iya, betul. Bagi awam, mereka kan cenderung menerima penjelasan yang ofisial, yang resmi ya, dari pemerintah. Kalau pemerintah sering mengucapkan bahwa ini adalah gerakan yang dianggap intoleran, gerakan yang dianggap membahayakan, meresahkan, itu sudah cukup sebenarnya. Karena labeling ya, politik labeling itu kan politik stigmatisasi, itu kan politik yang paling primitif, yang paling dasar ya, yang paling ini sederhana lah, yang bisa dimainkan oleh pemerintah dengan cara memberikan label ataupun stigma tertentu terhadap golongan tertentu, kelompok tertentu, organisasi tertentu, dan kemudian dikaitkan dengan tokoh-tokoh tertentu dalam percaturan politik, terutama politik pilkada ya. Jadi saya kira ini ya memang masyarakat awam itu masih bisa dipengaruhi, tapi kita juga harus tahu bahwa ada sifat resilient dari kelompok-kelompok yang naif ini ya, kelompok-kelompok fundamentalis ini, bahwa mereka juga memiliki cara dan corong dan saluran untuk menjelaskan
berbagai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh publik. Mhm. Jadi jangan dikira bahwa gerakan-gerakan yang naif seperti ini, yang sufi, yang tarekat ataupun yang fundamentalis lainnya, itu tidak memiliki kekuatan untuk menjawab. Mhm. Jadi mereka juga akan berusaha untuk memberikan jawaban. Dan kalau jawaban itu ternyata tidak ada kaitannya dengan misalnya pencalonan Anies dan sebagainya, maka jawaban terakhir itulah yang akan diterima oleh publik. Mhm. Jadi sehebat-hebatnya pemerintah Mhm. dalam membuat hoax, Mhm. ya hoax terbaik kan menurut Rocky Gerung kan hoax buatan pemerintah. Iya, iya, iya. Kira-kira begitu. Iya. Jadi sehebat apapun pemerintah dalam membuat makar ya, ini makar juga ya karena Mhm. ini merupakan siasat ya. Makna makar itu sebenarnya adalah siasat. Dan bakar itu tidak selalu dilakukan oleh rakyat biasa ataupun Mhm. orang-orang yang punya potensi untuk melakukan pemberontakan gitu. Ya, ya. Tapi juga bisa dilakukan oleh negara ya melalui Oke. saluran-saluran corong-corongnya yang Ya. sangat banyak itu. Ya, apa bahayanya kalau pola-pola semacam ini diteruskan oleh pemerintah? Iya, bahayanya adalah bahwa akan terjadi kerusuhan-kerusuhan yang sulit dikontrol. Mhm. Kita lihat peristiwa kerusuhan Ambon ya, kerusuhan Maluku, ya, Mhm. Ternate juga, kemudian kerusuhan Poso. Mhm. Kan sampai bahkan yang persoalan Poso sampai hari ini nggak bisa diselesaikan kan, Ya, ya, ya. dan itu kan karena salah tanggapan dari pemerintah dari tahun 2000 itu setelah reformasi. Mhm. Jadi itu memperlihatkan bahwa jika pemerintah mengawali sebuah eh, pembiaran ataupun sebuah makar yang cenderung mengadu domba rakyat, itu Mhm. belum tentu mereka akan bisa mengendalikan dan Mhm. bisa meredam ataupun memadamkan peristiwa itu. Mhm. Mhm. Jadi kalau kalau sudah mulai dibakar, ya Mhm. bukanlah hanya digoreng lagi ya, Mhm. ini sudah dibakar bahkan dan itu sudah banyak korbannya sampai itu implikasinya bisa muncul sampai sekarang. Kalau Ya. peristiwa-peristiwa seperti di Maluku, di Ambon dan Sambas dan Sampit mungkin saja itu sudah hilang, tapi peristiwa di Poso kan tidak bisa hilang sampai sekarang. Mhm. Begitu juga yang ada di Papua, Ya. pembiaran yang terjadi di Papua, bahkan permainan-permainan politik yang cenderung mencari keuntungan-keuntungan ekonomi yang sesaat, itu pada akhirnya harus dibayar dengan situasi politik dan keamanan yang sangat tidak bisa dikendalikan, bahkan bisa-bisa nantinya akan lepas Papua. Ya, seperti Timur Timur Jadi ini katakanlah gitu ya. kalaupun lepas itu Ya. seperti Timur Timur juga. Ya. Jadi yang sebenarnya yang menyebabkan lepasnya Timur Timur itu bukan masyarakat, bukan Mhm. rakyat, Mhm. tapi pemerintah sendiri, sikap pemerintah. Kemudian juga Papua. Begitu juga dengan Aceh dan yang lain-lain. Kalau sikapnya terlalu otoriter atau totaliter dan hanya peduli dengan kepentingan oligarki saja, Mhm. maka pikiran pemerintah atau rezim itu akan dikendalikan oleh logika-logika ekonomi. Mhm. Sementara bangsa ini kan tidak hanya bisa hidup dengan ekonomi saja, Mhm. tapi itu kan harus ada kepentingan politik, sosial, kultural di situ. Jadi ada banyak hal. Ya. Oke, Bung Haidar, tapi ini kan pola semacam ini berulang terus ya. Sebenarnya ini kan polanya sama, sebenarnya berulang pada mulai dari saya mungkin paling dekat dengan Orde Baru gitu ya, dan kemudian berlanjut sampai sekarang. Dan sebenarnya bagi orang yang memahami, orang-orang seperti Anda, ilmuwan seperti Anda, dengan melihat seperti itu dengan sangat mudah membacanya kan? Iya, bagi ilmuwan tentunya sangat mudah membacanya dan cenderung akan memiliki kesimpulan yang seragam. Mhm. Dari berbagai latar belakang keilmuan pun begitu. Dan Ya. saya melihat bahwa um, fakta dan realita yang ada di lapangan itu menunjukkan bahwa adanya banyak gerakan-gerakan fundamentalis yang sebenarnya tidak perlu
terlalu paranoid ya dihadapinya dengan cara menakutkan begitu. Mhm. Artinya tidak perlu harus langsung menangkap para fungsionaris, para pengurus ataupun para pemimpin dari organisasi Ya, tersebut. ya, Nah, yang perlu ditangkap segera itu kan teroris-teroris ya, seperti OPM itu juga harus segera ya, ditangkap harus. Jadi pemerintah jangan lagi menaruh perhatian-perhatian pada organisasi-organisasi yang sebenarnya merupakan bagian dari dinamika demokrasi ya, seperti FPI, HTI itu dan juga Khilafatul Muslimin itu bagian dari dinamika demokrasi. ya, Konsekuensinya kalau negara ini sudah memilih sistem itu, ya harus komitmen dan konsisten dengan ya, peraturan tata sistem tersebut gitu. ya. Oke, baik. Terima kasih, Bung Al-Haidar. Semudah-mudahan saja memberikan manfaat, meskipun agak complicated gitu saya kira, tapi kita terus perlu menyampaikan soal ini ya, sehingga dengan begitu masyarakat bisa lebih Ya, mudah memahami. Sekali lagi terima kasih, Bung Al-Haidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.